Shalom, selamat pagi anak-anak sekalian. Apa kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja ya. Nah, hari ini kita kembali belajar di rumah dan materi kita sudah sampai di pengolahan data atau biasa dikenal dengan statistik. Bersama Ibu Teli tentunya kita akan belajar pada saat ini. Kalian sudah mendapatkan beberapa penjelasan sebelumnya, tapi tidak apa-apa. Kalian kembali mendengarkan penjelasan dari Ibu pada pagi hari ini. Apa itu pengumpulan dan menyajikan data? Sebelumnya kita harus tahu dulu data. Apa yang dimaksud dengan data? Data adalah suatu keterangan yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapatkan gambaran dari suatu keadaan. Data adalah informasi yang jelas sesuai dengan fakta ya. Kemarin Ibu sudah sampaikan seperti itu. Jadi sekali lagi, data adalah informasi sesuai dengan fakta yang diperlukan untuk memecahkan suatu masalah atau mendapatkan gambaran suatu keadaan. Cara mengumpulkan data ada beberapa macam. Kemarin juga kita sudah coba untuk mengerjakan dan sekarang ini kita lagi akan kembali mengingat apa-apa saja. Yang pertama adalah tabel, ya kan? Kalian udah belajar tabel. Lalu kemudian yang kedua adalah diagram garis. Diagram garis yang berbentuk garis. Lalu yang ketiga adalah diagram batang. Ya, tentunya bentuknya seperti batang. Lalu yang keempat adalah diagram gambar atau biasa disebut dengan piktogram. Dan yang terakhir adalah diagram lingkaran. Jadi kalau misalnya ada soal menanyakan kepada kalian bagaimana cara menyajikan data, kalian bisa menyebutkan 5 cara. Pertama tabel, diagram garis, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram gambar atau piktogram. Selanjutnya adalah sebelum memperoleh data, ya kan, kita harus melakukan sebuah proses pengumpulan data, ya. Jadi sebelum mendapatkan data dan kemudian kita sajikan, kita harus mengumpulkan data terlebih dahulu. Bagaimana cara mengumpulkan data? Yang pertama adalah melalui penelitian. Ya, penelitian. Lalu kemudian yang kedua adalah dengan wawancara. Seperti yang Ibu sampaikan kemarin, apa yang kita butuhkan, wawancara dengan Bapak polisi kah, kalau kita mau mengetahui berapa jumlah kendaraan atau kemudian berapa jumlah pelanggaran yang biasa dilakukan dan lain sebagainya. Yang ketiga dengan polling atau angket yang biasa kita isi, data-data pekerjaan, data-data berapa orang dalam rumah dan lain sebagainya, itu disebut dengan polling atau angket. Lalu kemudian yang terakhir adalah penghitungan langsung. Kalian bisa misalnya ke jalan kemarin Ibu sampaikan, lalu kemudian kalian bisa melihat kendaraan yang lewat, ada berapa, motor berapa, mobil berapa. Nah, kalian bisa mengambil kesimpulan dan mengumpulkan datanya dari situ ya. Itu yang bisa Ibu jelaskan untuk penghitungan data. Setelah data kita peroleh, maka data tersebut akan disajikan. Nah, seperti yang sudah tadi kita sampaikan dalam bentuk diagram batang, tabel, diagram garis, piktogram, atau diagram gambar dan diagram lingkaran. Salah satu contoh data yang bisa disajikan adalah nilai matematika dari siswa yang ada di sebuah sekolah. Dan ini ada dalam bentuk tabel ya, kita lihat ini. Nah, kalau kamu bisa baca di situ, nilai 65 diperoleh 5 siswa. Nilai 70 ada 9 siswa. Nilai 75 ada 14 siswa. Nilai 80
ada 10 siswa, nilai 85 ada 5 siswa, dan nilai 90 ada 7 siswa. Jumlah seluruhnya ada 50 siswa. Lalu kita menggunakan tabel tersebut dengan membaca tabelnya, ya kan? Data digambarkan dengan menggunakan tabel, lalu kemudian kita membacanya, ya. Seperti dari tabel di atas kita ketahui berapa siswa yang memperoleh nilai 5, nilai 65, ada berapa siswa yang memperoleh nilai 70 dan selanjutnya. Seperti yang kita baca tadi dalam tabelnya, ya kan? Lalu kemudian setelah itu kita akan menggunakan diagram dari data yang sudah kita peroleh tadi. Nah, yang pertama ini yang akan kita lihat adalah diagram batang, ya. Diagram batang. Kalian lihat diagram ada beragam bentuknya, mulai dari diagram batang, garis, lingkaran, gambar, dan lain sebagainya. Nah, sekarang mari kita ubah data dari tabel tadi, ya, yang tabel ini tadi, tabel tentang nilai anak-anak, lalu kemudian kita buat dalam bentuk tabel. Jadi ingat seperti yang Ibu sampaikan di kelas bahwa untuk yang sebelah kanan itu dipakai untuk di bagian bawah tuh nilainya, ya. Lalu yang di atas itu adalah jumlahnya. Jadi kalau kita lihat nih, ya, ini sebenarnya nih 65 dan 70, 75, ya. Seperti yang kita lihat ini nih. Ya. 65, lalu kemudian ada 5, ya. Terus kemudian ada juga 70, ada sekian orang. Nah, seperti begini. Ya. Maaf ya, sebentar nih kita kelewatan. Keterusan. Nih, jadi yang di bawah ini adalah nilai yang tadi, bukan 1, 2, 3, 4 ya, tapi nilai. Jadi di sini ada 65, 70, ya, 70 karena dia ada di bagian gini, ya kan? Nah, jadi nilai ini nilainya itu harus kita taruh, misalnya ini nilai 65, 70 itu taruh di bagian bawah sini. Sedangkan yang sebelah kanan ini kita taruh di garis vertikal. Ada berapa orang? Jadi kalau 5 orang, seperti ini kita lihat 65 ada 5 orang, maka di sini antara 4 dengan 6 ini ada nilai 5. Lalu nilai 70 ada 9 orang, antara 8 dan 10 ini 9. Baru kita bikin kita buat batang-batangnya seperti itu. Nah, terus bagaimana Bu kalau dia bentuknya diagram garis? Ya sama, diagram garis juga seperti itu, tinggal kita rubah aja garis-garisnya seperti ini tadi. Kalau kita bikin diagram garis, dari sini kita tarik ke atas, kita tarik ke bawah sini, ke bawah, lalu ke sini ke atas lagi. Maka jadinya dia kurang lebihnya seperti ini, ya. Nih. Ya. Dia mirip dengan diagram batang, cuma kalau batang dia jadinya batang-batang sini, ya kan? Kayak gitu. Oke. Selanjutnya adalah diagram lingkaran. Mungkin untuk diagram lingkaran ini memang agak lebih sulit sedikit, karena untuk membuat diagram lingkaran kita harus mencari persentase besar sudut dari data yang didapat. Jadi kita bisa pakai persentase, kita bisa pakai besar sudut seperti itu. Jadi memang agak lebih rumit dari diagram batang, tapi bisa kita buat. Jadi untuk sementara kita belajar diagram batang dan diagram garis dulu, ya. Nah, seperti itu anak-anak. Semangat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Dan
jangan keluar-keluar dulu. Kita harus menjaga kesehatan. Doakan kakak-kakaknya supaya bisa mendapat nilai yang baik. Semuanya guna hormat kemuliaan akan nama Tuhan. Oke anak-anak, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.